Hai guys, hari ini Ibu akan bahas terkait dengan materi teorema Pythagoras ya. Subbabnya itu menghitung jarak pada bidang kartesius. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada beberapa hal yang Ibu ingin ingatkan dulu gitu ya. Yang pertama, ya kalian harus ingat nih, ya, yang dimaksud dengan bidang kartesius. Bidang kartesius ini terdiri atas dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ya. Nah, sumbu mendatar itu biasanya kita sebut dengan sumbu X, lalu sumbu tegak itu biasanya kita sebut dengan sumbu Y. Nah, ini harus tahu dulu. Bentuknya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi kita materi berikutnya. Kalau tadi sudah tahu bidang kartesius, lalu sekarang kita bisa menggambar titik pada bidang kartesius. Contoh nih, di sini diketahui titik-titik A 2,3 dan titik B 5,7 gitu ya. Gambarlah titik berikut pada bidang kartesius. Jadi kalau misalnya titik A 2,3 itu artinya X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 5, Y-nya 7. Jadi kalau kita menggambarkannya seperti ini. X-nya 2. 1, 2. Ya, lalu Y-nya 3. Berarti naik ke atas. Karena Y ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, maka inilah titik A. 2,3. Oke, lanjut lagi. B 5,7. Berarti X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Y-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini merupakan titik B. Nah, kalau kita bisa tarik garisnya ya, nanti ada garis A, B. Seperti itu. Lalu contoh yang berikutnya adalah ketika kita punya titik A-nya 3,2, B-nya min 3,4. Ingatin lagi ya. Yang depan itu selalu X, belakangnya Y, depannya X, belakangnya Y. Kalau kita menggambar titik A berarti X-nya 3, 1, 2, 3. Karena min 2 berarti Y-nya ke bawah nih. Oh, ke bawah. 1, 2. Nah, inilah titik A. Lalu yang B-nya X-nya min 3. Nah, X-nya min 3. X-nya min 3. 1, 2, 3. Lalu Y-nya 4 ya. Positif berarti kapan? 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah titik B-nya. Ini kita bisa tarik garis A. Nah, setelah kita tadi sudah tahu menggambar titik-titik pada bidang kartesius, kita juga bisa menghitung jarak pada bidang kartesius. Ini contohnya, katanya titik A 2,3, B 5,7, ini gue langsung gambarkan aja. A 2,3, B 5,7. Yang ditanya adalah, tentukan jarak A ke B. Ini Ibu tambahkan C di sini ya, biar nanti memudahkan. Kalau kita lihat ya, gambar tadi itu merupakan gambar segitiga siku. Maka untuk mencari AB kita bisa menerapkan teorema Pythagoras. Nah, ya jadi AB sama dengan akar dari AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat. Nah, kalau kita bisa lihat, kita bisa hitung satuannya. Ini 1, 2, 3. Lalu BC 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa ganti. AC-nya 3 kuadrat, B-nya 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat 16. Ya, AB sama dengan akar 25, AB 3. Nah, cuman kalau kita lihat, ketika kita dapat soal kayak gini, kalau ngegambarin, itu kan butuh waktu yang lama. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. Nih.
AB sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, ini Ibu tadi sudah tambahkan nih di sini ya. X1-nya boleh yang mana aja. Ya, boleh yang A duluan, boleh B duluan. Ibu mulai dari A. Maka di sini X1 Y1. Kalau di sini X2, maka di sini Y. Nah, ini kita bisa langsung substitusi aja ke dalam rumusnya ya. X1-nya 2, X2-nya 5. Ditambah Y1-nya 3 dikurang Y2-nya 7. Kuadrat. Tinggal kita kerjakan saja. Nggak apa-apa ya walaupun hasilnya min. Itu karena kalau dikuadratkan kan hasilnya tersebut. Nah, AB sama dengan 5. Sama dengan cara yang sebelumnya. Ya, sama dengan cara yang sebelumnya. Seperti itu. Maka, kalau kita mengerjakan soal yang modelnya seperti ini, gitu ya, diketahui titik-titik A, min 5,2, B, min 13, min 13, maka jarak A ke B. Saya bisa langsung menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita bisa langsung substitusi nilainya. Min 5 dikurang min 13 kuadrat, tambah 2 min 13 kuadrat. Nah, min 5 tambah 13 kuadrat, tambah 2 tambah 13 kuadrat. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Sama dengan 4 tambah 225. Akar dari 289 sama dengan 17. Seperti itu. Ya, semoga ini bisa dipahami dan dimengerti buat anak-anak kelas 9. Kalau ada pertanyaan nanti boleh.